Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi GLBB secara vertikal ya. Tetapi sebelumnya, kita akan review kembali tentang persamaan-persamaan apa saja sih yang ada di GLBB ya. Ya, oke, untuk persamaan yang pertama, masih ingat ya? Ada persamaan posisi. Nah, persamaan posisi ini sejalan dengan bentuk grafik dari jarak terhadap waktu yang berbentuk parabola ya. Kalau misalkan kalian ingat di video sebelumnya, untuk grafik jarak terhadap waktu bentuknya kan seperti ini ya. Nah, atau kalau misalkan dalam persamaan parabola, itu secara umum persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, untuk yang ada di sumbu Y, itu kan adalah variabelnya adalah jarak. Atau biasanya kita tulis S. Sedangkan untuk X-nya itu adalah T di sumbu X-nya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal apa yang ada di konstantanya. A dan B ini kan konstanta ya. Nah, kalau misalkan di di rumus S itu ada V OT plus setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, jadi ini bentuk ini sebenarnya mirip kan dengan persamaan umum di persamaan parabola gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau misalkan kalian sulit untuk menghafalnya, ingat saja bahwa kecepatan itu adalah turunan pertama dari persamaan posisi ya, atau dr per dt. Nah, S ini kan sebenarnya juga merupakan persamaan posisi ya, atau R. Maka persamaan posisinya bisa kita masukkan ini ya, VOT plus setengah AT kuadrat terhadap T. Jadi diturunkan terhadap T. Masih ingat ya penurunan kemarin caranya seperti apa? Nah, untuk yang ini kalau kita turunkan, berarti kan ini karena T-nya pangkat 1, pangkat satunya kita taruh di depan, berarti 1 dikali V 0. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Jadi habis, T-nya nggak ada ya, karena T pangkat 0 kan 1. Kemudian setengah AT kuadrat, 2-nya kita kali ke depan, berarti 2 dikali setengah, hasilnya kan 1 ya. Kemudian pangkatnya ini berkurang 1, jadi T aja. Maka di sini A dikali T. Nah, jadi untuk persamaan kecepatannya itu adalah VT min V0 plus AT. Oke, untuk yang terakhir, untuk rumusan yang terakhir itu berbentuk kuadrat. Sebenarnya itu hasil kuadrat dari ini ya. Jadi kalau misalkan VT kuadrat, kita kuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan ya. Seperti ini. Nah, maka ini V0 kuadrat plus, masih ingat ya kalau misalkan bentuknya seperti ini, kayak A plus B dikuadratkan, itu kan jadi A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini juga sama, berarti V0 kuadrat ditambah 2 kali V0 kali AT ditambah A kuadrat T kuadrat.
Ini V0 kuadrat ditambah. Nah, kemudian untuk yang ini, karena ada variabel A ya, berarti A-nya kita keluarkan. Kemudian ada 2. 2-nya kita keluarkan juga. 2A. Nah, ini kalau kita keluarkan 2A-nya berarti kan sisa VOT. Kalau yang ini, kalau kita keluarkan 2A, berarti kan tinggal setengah AT kuadrat. Nah, kalian perhatikan persamaan ini, itu kan sama ya dengan persamaan posisinya atau S. Maka, ini bisa kita ganti menjadi S. Nah, maka persamaannya menjadi V0 kuadrat plus 2AS. Gitu ya. Oke, jadi ada persamaan terakhir adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas aplikasi GLBB secara vertikal. Dan perlu kalian ingat untuk bisa mengaplikasikan GLBB di gerak vertikalnya, kita harus mengingat 3 persamaan ini ya. Kayak gitu. Oke, untuk aplikasi yang pertama nanti kita akan bahas tentang gerak jatuh bebas. Yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Dan yang terakhir adalah gerak vertikal ke atas. Oke, untuk gerak jatuh bebas, nah kalian perhatikan animasi ini ya. Nah, jadi gerak jatuh bebas salah satu contohnya adalah ketika buah jatuh dari pohon. Bisa jadi buah kelapa atau buah apel jatuh dari atas pohon. Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi perlu diingat jatuh ke bawahnya tanpa kecepatan awal ya. Contohnya tadi ketika buah jatuh dari pohon itu kan tidak ada kecepatan awalnya ya. Dan itu hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi jatuhnya hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oke, untuk persamaan-persamaannya. Oh ya, di sini untuk gerak jatuh bebas, kita ambil idealnya ya. Jadi kita mengabaikan gaya gesek udara dan juga gaya Archimedes. Nanti untuk kedua gaya ini akan kita pelajari untuk gaya kita pelajari di kelas 10, sedangkan untuk Archimedes nanti kita pelajari di kelas 11. Nah, jadi di sini benda yang jatuh ke bumi ini memiliki percepatan tetap sebesar G. Jadi kan kalau misalnya di persamaan GLBB kan ada A. Nah, pada gerak jatuh bebas, A-nya itu adalah percepatan gravitasi. Jadi, percepatannya tetap. Tidak tergantung pada bentuk dan massa benda. Nah, seharusnya kalau misalnya gerak jatuh bebas ini terjadi di ruang hampa udara, maka lintasannya akan lurus. Tapi mungkin kalau misalkan kita berada di bumi ini, karena bumi ini kan berisi udara ya, sehingga gerakannya mungkin ada geser sedikit ya. Nah, tapi kita ambil idealnya bahwa lintasannya lurus. Seperti itu. Nah, untuk persamaannya sama seperti persamaan GLBB tadi ya. Nah, jadi untuk ketiga rumus di awal tadi, yang pertama kan ada VT sama dengan V0 plus GT. Nah, pada gerak jatuh bebas itu V0-nya bernilai 0. Maka kita masukkan aja nilainya di sini 0. Maka kan tinggal GT aja kan. Berarti VT sama dengan GT. Kemudian untuk S,
untuk persamaan S-nya itu kan H, karena jaraknya itu karena gerak jatuh bebas, berarti kan sama dengan ketinggian ya. Maka bisa kita ganti dengan H, kemudian V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, di sini juga karena V0-nya 0, maka ini juga 0 kan, 0 dikali T juga pasti hasilnya 0, maka tinggal setengah GT kuadrat. Maka persamaannya adalah setengah GT kuadrat, kayak gitu. Kemudian untuk ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, karena V0-nya 0, ini juga habis V0-nya, maka tinggal 2GH. Seperti itu. Jadi cuma tinggal kita masukkan V0-nya ke dalam persamaan di awal tadi, ketiga persamaan itu. Ini ya, untuk V0-nya adalah kecepatan awal, kemudian VT itu adalah kecepatan pada saat T. T itu adalah waktu, G itu percepatan gravitasi, dan H itu panjang lintasan. Karena tadi kan kita panjang lintasannya secara vertikal, maka sama aja panjang lintasan itu adalah ketinggian. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Berarti kita tuliskan saja yang diketahui apa saja. Ya, yang diketahui pertama adalah H ya. H-nya adalah 20 meter. Kemudian tanpa kecepatan awal, berarti ini gerak jatuh bebas ya, atau V0-nya adalah 0. Nah, selain dua ini, ada satu yang diketahui lagi yaitu G ya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu dan kecepatan benda ketika sampai di tanah, gitu ya. Berarti saat hanya 0. Maka yang ditanyakan adalah VT dan T saat H0. Oke, maka pertama kita cari VT. Kalau kita mencari VT, yang diketahui adalah H dan V0-nya kita bisa gunakan rumus yang mana? Oke, jadi kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, tinggal kita masukkan 2 kali 10 kali 20. Berarti, nah ingat ini masih VT kuadrat. Nanti VT-nya berarti akar dari hasilnya ini ya. Ini hasilnya adalah 400. Berarti VT-nya adalah 20 meter per sekon. Oke, kemudian untuk yang kedua, T-nya berapa? Oke, kita bisa mencarinya dengan persamaan yang kedua karena kita sudah tahu VT-nya. Tapi bisa juga kita menggunakan persamaan yang pertama, yang H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Gitu ya. Tapi pakai persamaan yang kedua juga bisa karena VT-nya sudah diketahui. Oke, dari sini ini kan V0T-nya kan 0 ya. Berarti tinggal setengah GT kuadrat. Berarti setengah kali 10 dikali T kuadrat. Hanya adalah 20. Maka ini habis tinggal 5 ya. Nah, 20 bagi 5 adalah 4. Ini T kuadrat. Oke, maka T-nya adalah 2 sekon. Oke, untuk materi kedua adalah aplikasi yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Untuk gerak vertikal ke bawah, ini hampir sama dengan gerak jatuh bebas tadi. Bedanya, di sini ada kecepatan awal sebesar V0. Kayak gitu. Jadi kalau tadi
kecepatan awalnya V0-nya sama dengan 0, sedangkan ini lebih besar dari 0 atau ada angkanya seperti itu. Kemudian gerak vertikal ke bawah itu kan percepatannya itu dari percepatan gravitasi, sama seperti gerak jatuh bebas tadi. Jadi ini pada prinsipnya sama seperti gerak jatuh bebas tadi ya. Hanya saja kecepatan awalnya tidak 0. Maka untuk persamaannya sama dengan persamaan GLBB. Hanya kita ganti saja simbol-simbolnya. Kayak A-nya kita ganti G, kemudian S-nya kita ganti H gitu ya. Maka rumus yang perlu kita ingat cukup yang ini. Sama seperti yang persamaan GLBB secara umum. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Jika sebuah benda dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti ini kecepatan awalnya. Ada kecepatan awalnya ya. Maka bisa kita tuliskan apa saja yang diketahui. Bahwa V0-nya adalah 5 meter per sekon. Kemudian tinggi gedungnya adalah 75 meter. Nah, berapa besar kecepatan benda? Setelah 3 detik. Berarti VT-nya saat T 3 sekon. Oke, jadi kita bisa mencarinya dengan rumus yang kedua ya. VT sama dengan V0 ditambah GT. Maka di sini V0-nya 5, kemudian G-nya kan 10, T-nya 3 ya. Maka VT-nya adalah 35 meter per sekon. Oke, untuk yang terakhir adalah gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini sedikit berbeda, tapi hampir sama ya. Kalau misalnya yang gerak vertikal ke atas, jadi kita melemparnya dari bawah. Nih, berarti kan jadi awalnya di sini, kemudian dilempar ke atas. Nah, kemudian saat mencapai posisi maksimum, di sini kan kecepatannya kemudian 0 sehingga bendanya jatuh kembali. Tuh. Nah, ketika dia jatuh kembali itu sama dengan gerak jatuh bebas ya. Jadi ada dua gerakan di sini. Gerakan saat ke atas dan saat ke bawah. Gitu. Nah, maka kita analisisnya itu juga dari salah satu gerakannya. Misal pas geraknya ke atas atau saat geraknya ke bawah gitu. Nah, ketika dia bergerak ke atas, karena percepatan gravitasi bumi itu kan arahnya ke bawah ya, sedangkan gerakannya ke atas. Maka arah A-nya itu kan negatif ya, atau percepatannya itu negatif. Nah, sehingga ketika gerak vertikal ke atas, GLBB-nya merupakan GLBB dengan perlambatan sebesar G. Sedangkan ketika jatuh, karena gerakannya searah dengan percepatan gravitasi bumi, maka percepatan gravitasinya positif gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal karena untuk persamaannya sama dengan persamaan-persamaan yang ada di GLBB. Oke, ini yang diketahui dulu ya. Yang diketahui adalah V0-nya 30 meter per sekon dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini benda ini ke atas ya dengan V0 sebesar 30 meter per sekon.
Yang ditanyakan adalah H maksimumnya dan waktu untuk kembali ke tanah. Oke, tinggal kita jawab aja. Kita bisa menggunakan yang mana? Oke, pertama kita cari H max-nya dulu ya. Di sini ini yang diketahui hanya V0-nya saja. Kira-kira kita bisa menggunakan persamaan yang mana? Ya, sama ada satu lagi sebenarnya yang kita ketahui, yaitu ini ya. Ketika di puncak atau di H max itu kan VT-nya 0. Nah, kenapa? Karena bendanya jatuh. Berarti kan ya, ini kan ketika naik itu kan terjadi perlambatan sampai akhirnya V-nya 0, bernilai 0. Kemudian saat VT-nya sudah 0, dia akan jatuh kembali. Sehingga gerakan dari A sampai ke tanah itu merupakan gerak jatuh bebas, gitu ya. Oke, berarti kita bisa menggunakan persamaan ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. VT-nya itu 0, V0-nya adalah 30 dikuadratkan ditambah 2 kali 10 dikali H. Berarti ini adalah H max ya. Oh ya, Bapak ini bukan plus ya, tapi negatif karena arahnya berlawanan ya, percepatannya arahnya berlawanan dengan percepatan gravitasi. Berarti ini negatif, negatif. Nah, maka 20H itu sama dengan 900. Maka hanya berapa? Hanya berarti 45 meter. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan benda untuk kembali ke tanah. Oke, jadi ini ada dua ya. Saat dia ke atas itu waktunya berapa, saat ke bawah itu waktunya berapa. Oke, pertama berarti pas ke atas dulu ya. Kita bisa mencarinya menggunakan rumus VT ya. VT sama dengan V0 min GT. VT-nya 0, V0-nya 30, min 10 kali T. Berarti T-nya adalah 3 sekon ya, untuk B ke A. Oke, sekarang kita cari yang A ke B itu berapa. Nah, karena kita belum tahu VT-nya itu berapa, maka kita bisa menggunakan rumus H ya. H sama dengan VOT plus setengah GT kuadrat. Ini ya. Nah, V0-nya karena dari A sampai ke tanah itu kan gerak jatuh bebas ya. Karena di sini kan VT-nya 0, berarti V0 dari gerakan ini justru ini VT-nya, gitu ya. Jadi ini 0. Maka tinggal setengah GT kuadrat. Hanya H max-nya tadi udah ketemu ya, yaitu 45. Maka T kuadratnya adalah 9. T-nya adalah 3 detik juga. Jadi kelihatan ya bahwa waktu yang diperlukan untuk ke atas dan waktu yang diperlukan untuk ke bawah itu sama-sama 3 sekon. Jadi kalau misalkan kalian cari satu aja, salah satu, jadi boleh menganalisa dari saat bendanya dari tanah ke atas atau dari atas ke bawah itu bebas. Jadi boleh dari sini, dari B ke A gerakannya, analisisnya, atau dari A ke B. Nah, tinggal nanti hasilnya dikali 2 aja, gitu ya. Maka ini waktu yang diperlukan untuk kembali ke tanah
T-nya itu adalah 6 second ya. T saat hanya 0. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian hitung ya, VT-nya itu berapa kalau misalkan ini kita diminta untuk mencari berapa sih kecepatan dari benda saat menyentuh tanah. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, biar sekalian aja. VT sama dengan V0 ditambah GT. GT, T-nya tadi 3 detik ya. V0-nya 0, G-nya 10, T-nya 3. Berarti kan 30 meter per sekon. Nah, 30 meter per sekon itu sama ya dengan kecepatan awal tadi, gitu. Nah, jadi untuk gerak vertikal ke atas itu sebenarnya agak istimewa gitu ya. Karena kecepatan di ketinggian yang sama itu nilainya akan sama gitu. Dan waktu ke atas dan waktu ke bawah itu juga sama gitu ya. Bedanya hanya kalau ke atas itu semakin melambat, kalau ke bawah itu semakin cepat atau semakin dipercepat gitu. Oke, sekian pembahasan kita tentang aplikasi GLBB dalam gerak vertikal.